Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar? Masih semangat menjalankan ibadah puasa? Alhamdulillah ya. Kali ini kita sudah memasuki pembelajaran berapa anak-anak? Pembelajaran ke-5. Pada pembelajaran ke-5 ini ada gambaran siapa? Pada pembelajaran 5 ini ada gambarnya Lani. Siswa di kelasku berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri. Siswa kelas 4 akan mengadakan pertunjukan seni bersama. Mereka berdiskusi untuk menentukan pertunjukan yang akan ditampilkan. Siswa kelas 4 berasal dari daerah yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Salah satu keunikan suatu daerah terdapat pada tariannya. Setiap daerah memiliki tarian daerah berbeda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khas pada gerak tari. Sebagai contoh, ciri-ciri gerak tari yang terdapat pada gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Apa saja ciri-ciri gerak tari Bali dan Sumatera? Mari simak penjelasan Dayu dan Beni berikut. Ayo mengamati. Dayu berasal dari Bali. Dayu menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tali Bali. Amatilah gambar berikut. Tari Bali memiliki ciri-ciri khusus. Apa saja cirinya? Apa ini? Gerak mata pada tari Bali. Ciri-ciri gerak tari Bali. Coba Rengga dibaca. Ya. Pada gerak tari Bali ciri-cirinya gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Tidak hanya kepala, tangan, kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. Berarti mripate bisa gerak-gerak. Kemudian Beni berasal dari Sumatera. Beni menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Sumatera. Amatilah gambar berikut. Gerak tari Sumatera, ciri-ciri gerak tari Sumatera. Coba Raka dibaca. Ya.
Keunikan gerak tari yang disampaikan Dayu dan Beni di atas adalah keunikan gerak tari daerah secara umum. Bagaimana keunikan gerak tari suatu daerah secara khusus? Salah satu contoh tari dari Sumatera yaitu tari Seudati dari Aceh. Bagaimana keunikan gerak tari Seudati dari Aceh? Mari simak penjelasan berikut. Seudati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Pertunjukan tari Seudati tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Iringan tari Seudati berupa nyanyian yang dilantungkan 2 orang. Tari tradisional Aceh satu ini menggambarkan keteguhan, semangat, serta jiwa kepahlawanan seorang pria. Namanya adalah tari Seudati. Tari Seudati sangat dinamis. Langkah maju, mundur ke samping kiri dan samping kanan. Serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari Seudati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari Seudati sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam, serta jentikan jari bersuara lembut para penarinya membuat tari Seudati menjadi lebih menarik. Kamu telah mengetahui keunikan gerak tari Seudati dari Aceh. Bagaimana dengan daerahmu? Tugasnya, tak tandai. Berasal dari manakah kamu? Tuh. Kemudian, bagaimana gerak tari yang berasal dari daerahmu? Oh ini ya sebelumnya. Apakah daerahmu memiliki tari daerah? Tuh. Kemudian tari apa yang terdapat di daerah asalmu? Setelah itu, bagaimana gerak tari yang berasal dari daerahmu? Apa keunikan gerak tari dari daerahmu? Jelaskan. Untuk tugasnya di halaman 104 ada yang tanyakan? Sudah ditandai? Lani dan teman-teman memiliki kegemaran berbeda. Ada teman lain yang gemar menyanyi. Di kelas ini yang gemar menyanyi angkat tangan. Satu aja. Gemar menari. Memasak. Bermain bola. Merawat tanaman. Memelihara binatang. Membuat mainan. Menulis. Menggambar. Berolahraga. Ya. Tugasnya yang halaman 105. Bertanyalah kepada teman-teman apakah mereka punya kegemaran pada kolom berikut. Tuliskan nama
temanmu berdasarkan kegemaran yang sesuai. Tuh. Sudah? Ada yang tanyakan? Lanjut halaman 106. Setelah kamu mengetahui kegemaranmu, ada teman-temanmu lakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan berikut. Apa manfaat kegemaranmu bagi dirimu sendiri? Oh, juga. Apakah kegemaran temanmu memberi manfaat untukmu dan lingkungan sekitarmu? Jika ada manfaatnya, sebutkan manfaatnya. 3. Apakah kegemaranmu mengganggu orang lain? Bagaimana supaya kegemaranmu tidak mengganggu orang lain? Ya, itu. Kemudian siswa kelas 4 sepakat untuk menampilkan berbagai gerak tari yang dirangkai menjadi tari kreasi. Mereka akan menggabungkan dengan iringan tari lagu Apuse. Lagu Apuse merupakan lagu daerah Papua. Lagu Apuse dinyanyikan dengan penuh semangat. Tahukah kamu bahwa sikap semangat merupakan gambaran dari kehidupan rakyat Papua? Semangat masyarakat Papua diantaranya dapat dilihat saat mereka berburu dan berperang melawan hal yang tidak baik. Ada cerita rakyat Papua yang menggambarkan semangat perlawanan membela kebaikan. Bagaimana ceritanya? Mari kita baca bersama. Bacalah bacaan berikut. Judulnya apa, Nana? Judulnya Cadara, ya. Cadara. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramuderu yang gagah berani. Panglima Wire mempunyai seorang putra bernama Cadara. Ya. Cadara namanya, ya. Kita ulangi lagi, ya. Dari bacaan tadi. Ya. Dari bacaan ini, ya. Bacaan ini menggambarkan apa tadi, anak-anak? Ada cerita rakyat Papua yang menggambarkan semangat perlawanan membela
baikan. Bacaannya berjudul Cadara. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramuderu yang gagah berani. Panglima Wire mempunyai seorang putra bernama Cadara. Cadara kecil memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Panglima Wire melatih Cadara dengan harapan Cadara dapat menggantikannya kelak. Cadara tumbuh menjadi pemuda tangkas dalam ilmu bela diri dan berburu. Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya. Dia merasa sudah saatnya Cadara menjadi panglima perang menggantikan Panglima Wire. Panglima Wire mengutus Cadara untuk pergi berburu selama beberapa hari. Dia meminta Cadara membawa binatang hasil buruannya sebagai tanda bahwa Cadara telah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Panglima Wire. Cadara mematuhi perintah Panglima Wire. Dia segera berangkat, ya. Dia segera berangkat ke hutan bersama beberapa temannya. Perjalanan mereka melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Setelah menempuh perjalanan berat, Cadara dan teman-temannya berhasil memperoleh binatang buruan. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Saat perjalanan pulang, Cadara dan teman-temannya bertemu anjing pemburu. Anjing pemburu adalah penanda adanya sekelompok orang asing yang bisa mencelakai mereka. Cadara dan teman-temannya segera menyusun rencana. Mereka bersembunyi sambil menyiapkan seluruh senjata yang mereka punya. Tidak lama berselang, terdengar pekikan tanda permusuhan. Ternyata benar. Pekikan itu berasal dari suku Kuala yang mengajak berperang. Cadara memerintahkan teman-temannya pergi ke bukit yang tinggi dan membentuk benteng pertahanan. Tetapi peperangan tidak terelakkan lagi. Cadara dan teman-temannya berperang dengan suku Kuala. Pekikan mengerikan di sela suara senjata-senjata yang beradu tiada henti-hentinya terdengar. Namun Cadara tidak gentar. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. Berkat petunjuk Cadara, teman-temannya pun berhasil mengalahkan musuh. Kamu hebat, Cadara. Kamu pantas menjadi panglima perang kami, kata teman Cadara. Kami akan mengusulkan kepada Panglima Wire untuk mengangkatmu menjadi panglima perang yang baru, sahut teman Cadara lainnya. Jujur saja, aku tidak mengincar jabatan, teman-teman. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desa kita, kata Cadara rendah hati. Cadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu dengan selamat. Cerita tentang keberhasilan mereka mengalahkan suku Kuala segera terdengar oleh Panglima Wire. Panglima Wire sangat bangga kepada Cadara. Dia meminta
Cadara menyusun siasat perang untuk berjaga-jaga jika suatu saat suku Kuala kembali menyerang mereka. Cadara segera menyusun siasat perang. Siasat perang ini dinamakan Cadara Ura. Siasat perang Cadara Ura meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan seni bela diri jarak dekat. Cadara pun menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramudulu. Disadur dari Dian K. 100 Cerita Rakyat Nusantara, Jakarta, Buana Ilmu Populer 2016. Judulnya apa anak-anak tadi? Kamu tugasnya menuliskan ringkasan cerita di atas pada kotak berikut. Berarti ditulis soalnya ya. Menuliskan ringkasan cerita, meringkas. Meringkas mengerti? Dua. Sebutkan contoh-contoh tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Cadara di Depan. 3. Menurutmu, apakah Cadara merupakan tokoh utama dalam cerita di depan? Jelaskan. 4. Sebutkan tokoh protagonis dalam cerita berjudul Cadara di Depan. 4. Soal kelima ya. Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Menurutmu siapa saja tokoh antagonis dalam cerita berjudul Cadara di Depan? Dalam cerita Cadara pasti ada tokoh yang antagonis tadi ya. Kemudian ayo renungkan. Pengetahuan apa yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini? Kemudian hal menarik apa yang kamu temukan dalam pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaanmu selama belajar? Kamu pasti memiliki kegemaran. Cari tahu manfaat kegemaranmu untuk dirimu dan lingkungan sekitarmu. Sampaikan kegemaranmu dan manfaatnya kepada orang tuamu. Ini juga kamu tulis ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, sekarang tanggal berapa? Tanggal 11. Tanggal 11, nomor absen 11 siapa? Ya. Faiz Zulfadli ya. Faiz Zulfadli. Tadi kamu konsentrasi dalam pembelajaran hari ini? Alhamdulillah jika konsentrasi. Kalau kamu konsentrasi, coba jawab pertanyaan dari saya ya. Ciri-ciri gerak tari Bali apa? Ya, beri tepuk tangan. Nah. Baca bersama-sama ciri-ciri gerak tari Bali apa?
Ya, itu. Ini bulan berapa? Nomor absen 4 siapa? Febilia ya. Konsentrasi tadi. Ciri-ciri gerak tari Sumatera apa saja? Ya, beri tepuk tangan. Ya. Kemudian sekarang pukul 8, absen 8 siapa? Faris. Faris KP. Ya. Tadi konsentrasi Faris Kafid. Konsentrasi ya. Tadi kita sudah menjelaskan tentang tari Saudati ya. Tari Saudati itu dari mana Faris Kafid? Dari Aceh. Beri tepuk tangan dulu. Dari Aceh. Kemudian menggambarkan tentang apa? Cerita tari Saudati Faris Kafid. Tarian itu menggambarkan tentang apa? Apa? Ya, beri tepuk tangan lagi. Coba Faris Kafid tunjuk salah satu teman kamu. Zidan. Zidan mana Zidan? Ya. Zidan ini apa sih nyanyi? Dinginnya angin. Ya. Zidan ya. Lagu daerah dari Papua apa? Zidan? Apa? Apuse, beri tepuk tangan Zidan. Zidan bisa nyanyi lagu Apuse? Bisa? Coba teman-teman ingin mendengar suara emas dari Zidan. Berdiri dulu Zidan, berdiri. Nyanyi mesti berdiri. Dah, yang lain tenang dulu. Ya, beri tepuk tangan.
Ternyata Zidan suaranya juga sangat bagus sekali ya. Tapi kadang kirim lagu video tugas nggak Zidan? Yang lupa ya kemarin apa yang terakhir kemarin injit semut ya kemarin ya. Sudah kirim belum? Belum ya. Yo kirim. Gimana? Hapus. Yo nyanyi lagi no. Masa punya HP? Masa HP ini kayak kehapus HP ini ya hilang kan juga loh. Ya. Bisa dimengerti? Pasti semuanya bisa. GNS yang nggak iso. Semua tergantung niat ki. Kalau niat kita baik. Ini memang kalau mah niatku sekolah mencari ilmu yo. Yo mencari ilmu tenanan gak guyon kok tidur di sekolah ya. Semua tergantung niatnya ya. Bisa dimengerti? Sampai sini ada yang tanyakan? Jika tidak, dikerjakan. Ya, semangat semuanya. Ya. Ya.